Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, balik lagi bersama saya Asep Mubarok. Kali ini saya mau mereview bagaimana caranya masuk PT Yamaha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dimanapun kalian berada. Jadi di sini saya mau berbagi pengalaman tentang bagaimana sih cara melamar ke PT Yamaha. 1. YPMI. Untuk PT Yamaha 1 atau YPMI itu beralamatkan di Karawang Barat atau di KIC ya. Buat teman-teman yang mendapat info tentang PT Yamaha 1 atau YPMI di luar Karawang, misalkan ada oknum yang mengatakan letaknya di Bekasi atau di kawasan MM atau di Jakarta, itu hoax ya. Kalian harus berhati-hati dengan alamat-alamat yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Untuk kualifikasi atau persyaratan PT Yamaha itu pria, wanita, umur maksimal 21 tahun lewat 6 bulan ya. Jurusan bebas. Untuk jurusan, alhamdulillah PT Yamaha tidak memandang jurusan, misalkan khusus otomotif atau khusus SMA IPA. Di Yamaha YPMI ini kalian bisa jurusan IPS, TKJ, RPL, perhotelan, kalian bisa masuk ke kualifikasi PT Yamaha. Untuk tinggi badan sama berat badan, kalian harus melihat maksimal dan minimal. Soalnya kalau PT Yamaha ini sulit. Kalian terlalu tinggi, kalian tidak diterima. Atau kalian terlalu pendek juga tidak diterima. Maksimalnya di sini ada 175 cm maksimal. Minimal laki 165 cm. Untuk wanita maksimal 175 cm, minimal 155 cm. Kurang lebih dari itu kalian gugur, tidak bisa mengikuti seleksi. Untuk melamar, kalian bisa via BKK atau di GSS. GSS ini resmi, itu dari Yamaha-nya langsung. Untuk BKK kalian bisa SMK NPGRI 1, bisa SMK PGRI 2 Karawang, kalian bisa BKK SMK Tekmako, ada yang disalur-salurkan dari yang lain juga ada. Untuk cara melamar, kalian siapkan data-data yang lengkap seperti ya pada lamaran-lamaran seperti biasa. Dan saya di sini menyarankan kalian mau melamar misalkan nih, kalian langsung datang ke GSS. Jangan lewat BKK kalau bisa. Soalnya kalau lewat BKK kalian akan dikenakan tarif yang lumayan. Apalagi kalau kalian pakai BKK SMK PGRI 2 Karawang ya. Lumayan cukup mahal. Member itu 30, terus bayar tes 30. Itu kalau kalian lulus mending ya, kalau nggak lulus lumayan. Untuk di GSS kalian itu perlu lamaran lengkap ya. Kalau nggak lengkap kalian akan ditolak dan mengikuti tahap selanjutnya untuk yang lengkap. Nah, kalau di GSS itu yang pertama itu
kalian diminta lamaran lengkap. Misalkan kalau lamarannya lengkap, kalian disuruh masuk, terus dites tinggi badan sama berat badan. Nah, di tes tinggi badan, kalian harus melihat tinggi badan kalian. Misalkan lebih dari 175 cm, kalian akan ditolak. Untuk berat badan, kalau nggak salah, ada rumus idealnya. Kalau lebih, kalian akan diminta untuk menurunkan berat badan sampai ideal. Untuk tes kita lewat saja, ntar kita terangkan. Untuk tes selanjutnya, tes mata. Tes mata ini kalian meliputi buta warna, terus mengikuti minus atau enggaknya kalian. Buat tes mata ini kalian harus tahu apakah mata kalian minus atau enggak. Kalian bisa cek membaca dengan jarak jauh, kiri kanan apakah sama, atau yang kiri rabun atau yang kanan yang rabun, yang sebelahnya enggak. Kalian harus cek terlebih dahulu, karena percuma kalau kalian minus terus kalian mengikuti tahap seleksi PTYama, kalian akan gagal. Karena di tes mata ini sangat penting ya, sangat besar juga gagal tesnya. Untuk tahap selanjutnya, kalian akan diinterview setelah tahap tes. Diinterview langsung di GSS. Kalian ntar akan diberi SMS sama Ibu Suci GSS. Tahap interview ini kalian akan meliputi pertanyaan matematika lisan, terus pertanyaan tentang diri kalian. Yang pertama paling ditanya kepribadian ya. Saya sarankan kalian itu jangan gugup. Intinya jangan gugup. Jangan kebanyakan memberikan informasi sedetail-detailnya, jangan terlalu banyak ya, yang penting aja. Contoh nama, alamat, terus lulusan, terus histori pekerjaan gitu. Jangan terlalu detail, sampai ada yang pernah interview sampai ke RT, sampai ke wah. Kalau memang itu penting, HRD akan bertanya, jadi yang utama aja. Terus HRD kebanyakan yang bertanya ini matematika lisan ya, contohnya perkalian, pembagian, sama desimal, pengurangan ya. Yang kalian wajib di sini adalah kalian perkalian 1 sampai 9 itu kalian wajib hafal. Soalnya itu pasti akan dipertanyakan. Ya contohlah misalkan 9 kali 6, 6 kali 7, perkalian 6 sampai 9 itu kalian wajib hafal. Terus untuk pengurangan biasanya itu pengurangan desimal ya. Misalkan 0,07 dikurangi 0,2, 0,09 dikurangi 0,01. Itu kalian harus bisa. Misalkan kalian tidak bisa menjawab, setidaknya kalian bisa menebak lah mana angka yang mendekati. Intinya kalian jangan gugup. Lebih baik telat daripada terlambat. Daripada tidak sama sekali. Terus untuk tes selanjutnya, kalian akan dikenakan medical check up langsung di PT. Medical check up langsung di PT itu yang pertama. Terus yang kedua, medical check up di klinik Prodia. Nah, di sini medical check up di PT, kalian itu akan dicek darah, dicek mata, berat badan, tinggi badan. Yang paling bahaya di medical check up di PT itu kebanyakan yang gagal adalah cek darah ya, karena sulit untuk mengontrol darah. Karena untuk cek darah ini kalian misalkan kebanyakan begadang dapat memicu kurang darah, dapat memicu kebanyakan darah, naik darah.
kalian harus banyak istirahat kalau mau medical check up. Itu saran dari saya. Terus untuk medical check up 2 itu di klinik Prodia. Kalau medical check up di klinik Prodia itu kebanyakan yang gagal sama di darah juga. Teman saya ada anak Cicadas, si Erik namanya. Dia itu tahap medical check up di Prodia itu perlu 2 kali. Jadi yang pertama itu nggak tahu gagal atau gimana, terus dia diminta medical check up 2 kali yang cek darahnya. Terus yang tahap terakhir itu LDDK. LDDK ini kalian akan diminta seperti MOS ya, masa orientasi siswa ya. Kalian akan diarahkan untuk mengikuti ajaran seperti kayak pramuka kayak gitu. Jadi kalian itu akan dicek seberapa tahan daya tahan tubuh kalian, mental kalian, serta daya tangkap, loyalitas, dan bertanggung jawab. LDK atau latihan dasar kepemimpinan bertujuan sebagai berikut. Nah, jadi di LDDK ini kalian akan dikenalkan dengan satu rombongan kalian atau misalkan satu angkatan. Di situ ada permainan, ada games, ada yang lainnya. Jadi kalian akan langsung di training atau diarahkan oleh TNI. Untuk soal ada 2 paket ya, paket A sama paket B. Yang saya gunakan ini adalah paket B. Sebenarnya yang paket A sama paket B itu sama aja, cuma bedanya di angka doang. Jadi soalnya sama aja. Contoh di sini, jika seorang anak berdiri 25 meter, ini paket B ya. Kalau yang paket A itu kalau nggak salah bukan 25 meter, 15 meter atau 35 meter kalau nggak salah. Jumlah soalnya itu ada 15 ya. Sebenarnya yang jadi sulitnya itu di sini adalah kalian itu harus teliti dalam membaca ya. Jangan terburu-buru, jangan terkecoh dengan soal. Kalian itu harus teliti. Oke, mungkin dari saya itu aja ya. Soal yang lengkap ntar saya akan kasih di deskripsi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang ada pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, ntar saya akan jawab. Satu saran lagi dari saya, semangat buat kalian yang belum kerja. Ingat, kalian di Karawang itu, buat kalian yang merantau di Karawang itu bukan berpoya-poya, bukan kalian untuk jalan-jalan atau apa. Kalian itu nganggur, kalian itu mencari kerja. Kalian harus semangat. Ingat, ibu bapak kalian selalu mendoakan kalian di kampung maupun di mana. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.